Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 3 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 3 September 2020 merupakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini tentu sudah sering kita dengar. Peristiwa penangkapan ikan yang ajaib itu
terjadi pada awal karya Yesus. Yesus yang baru sukses menjadi penyembuh di Kapernaum, tetapi memilih menjadi guru keliling menyebarkan kabar baik. Dikisahkan pada Injil, Yesus sedang berada di pantai Kapernaum sedang mengajar. Kemudian disusul dengan peristiwa penangkapan ikan. Semua itu oleh Lukas sang penulis Injil dijadikan sebuah gambaran, sebuah proses pertumbuhan iman seseorang dalam mengikuti Yesus. Tahap pertama adalah tahap tertarik. Simon yang baru saja mengenal dan mengikuti Yesus, ia menjadi sangat kagum oleh gurunya itu yang hebat dan berkuasa menyembuhkan orang. Ini adalah gambaran orang yang baru mengenal Yesus biasanya dipenuhi oleh kekaguman akan Yesus dan dipenuhi oleh rasa sukacita dan sangat membanggakan imannya. Ia menjadi sangat tertarik oleh ajaran dan kegiatan agamanya. Tahap kedua adalah bangga dan ikut terlibat. Betapa bangganya hati Simon, kapalnya dipakai untuk mengajar. Meski dia hanya duduk di buritan, mengendalikan kapalnya, dia sudah bangga. Bagaimana tidak? Yesus yang hebat dan dikagumi banyak orang itu duduk di bagian depan kapalnya untuk mengajar. Dan tentu saja ia juga menjadi pusat perhatian orang banyak itu. Nah, dalam gambaran perkembangan iman seseorang, biasanya sesudah kagum, orang akan bersedia untuk ikut aktif dan bangga akan keterlibatan dan kehadirannya di dalam hidup menggereja. Tahap ketiga adalah mulai ragu dan tidak mengerti. Simon tentu senang mengantar gurunya berlayar di danau Genesaret itu. Tetapi ia juga tidak suka waktu disuruh membuang jalannya kembali. Karena ia tahu siang hari bukan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Dan juga jala itu baru saja dibersihkannya. Dan ia tahu akan kotor dengan sia-sia. Nah, dalam perjalanan iman kita, kadang-kadang dalam hidup ini kita juga mengalami bahwa iman tidak selalu jelas dan menyenangkan. Ada saat-saat tertentu kita merasa iman itu mulai membingungkan dan terasa mengganggu atau merugikan juga. Tahap keempat adalah tahap pengalaman berkat. Simon mengalami hal yang luar biasa, melampaui pengalamannya selama puluhan tahun menjadi seorang nelayan, yaitu berupa tangkapan yang luar biasa, dan itu terjadi pada siang hari. Tahapan ini adalah menggambarkan orang yang bertumbuh melampaui keraguan imannya, dan mereka akan mengalami hal luar biasa dalam pertumbuhan imannya di luar harapan dan pemahaman mereka. Iman diteguhkan dengan pengalaman berkat Allah. Iman diperteguh dan kita menjadi lebih bersemangat dalam melayani dan bersaksi. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, tahap kelima adalah pengalaman ketidaklayaan. Bahwa iman itu bukan hanya menarik, tetapi juga menggetarkan dan menakutkan. Simon menyadari kesombongannya yang merasa lebih tahu daripada gurunya,
yang merupakan orang gunung dari Nazaret itu. Pengalaman hebat itu malah membuatnya takut dan tidak pantas. Guru ini nanti akan melakukan apa lagi ya kepada saya? Nah, dalam pertumbuhan iman seseorang, merasa takut, merasa gentar dan cemas kepada Tuhan adalah pertumbuhan yang wajar dan sehat. Bila hanya mengalami Tuhan yang manis, berkuasa, dan hebat, tidak akan menumbuhkan kita. Karena secara rohani membuat kita menjadi anak manja yang tidak tumbuh kepercayaan diri dan yang bisa dipercaya untuk diutus. Tahap keenam adalah tahap perutusan. Yesus menghibur dan sekaligus juga menantang. Jangan takut, itu adalah hiburan. Tetapi menjadi penjala manusia itu tantangan. Yesus ingin menyatakan bahwa penangkapan ikan yang sangat fantastis itu belum seberapa, karena kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam pertumbuhan iman seseorang, setiap peneguhan adalah hiburan, tetapi sekaligus juga merupakan tantangan. Kita diajak untuk tumbuh dalam iman, lebih percaya, lebih sedia untuk ikut terlibat dalam kehidupan menggereja. Dan itu artinya lebih berani ambil resiko, tidak tinggal di zona nyaman kita saja. Tahap ketujuh adalah tahap ikut Yesus. Tangkapan ikan 2 perahu nampaknya sudah tidak penting lagi bagi para murid. Yesus yang guru itulah yang penting. Sedia dan semangat ikut Yesus membuat prestasi dan hasil tangkapan yang luar biasa boleh ditinggalkan dan diurus orang lain. Dalam pertumbuhan iman seseorang, kesediaan ikut Yesus ditandai dengan semakin relatifnya hal-hal yang dulu kita anggap penting dalam hidup ini. Prestasi, kekayaan, kebanggaan, kemasyuran, gengsi, dan lain-lain sebagainya menjadi tidak penting lagi. Yang penting Tuhan Yesus dilayani dan dimuliakan, dan kita lebih dekat secara pribadi dengan Dia, dan kita dengan sangat sadar, dengan sangat pasti kita mau mengikuti Dia. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, tahapan-tahapan iman yang kita refleksikan tadi biasanya memang merupakan tahapan-tahapan iman yang akan dilalui orang yang tumbuh dalam bimbingan Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, kita sekarang ada di tahap yang mana? Sudah siapkah kita untuk tumbuh dan maju selangkah lagi? Mari kita memohonkan berkat Tuhan agar dapat terus bertumbuh dan melangkah maju dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui Injil-Mu hari ini kami boleh merefleksikan pertumbuhan iman kami kepadamu. Tuhan, kami percaya
bahwa Engkaulah Sang Penumbuh itu sendiri. Maka kami mohon, tumbuhkanlah iman kami setahap demi setahap, agar kami mampu menghasilkan buah-buah pertumbuhan kami bagi kehidupan keluarga kami, gereja kami, dan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 3 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.